sama dosen lah, ngerjain ujian pakai bahasa Inggris semua kan? Semua pakai bahasa Inggris semua. Jadi ada keraguan itu jadi campur jadi satu. Tapi pada akhirnya kami berpikir bahwa kalau nggak dicoba kita kan nggak bisa tahu. Kalau nggak dicoba gitu, akhirnya kita mencoba untuk berjuang bisa kuliah di luar negeri, dan itu makan waktu yang cukup lama. Kita mulai bertekad dan mulai berusaha itu akhir 2012. November ya? November 2012, dan baru ada hasilnya. Golnya setelah 2 tahun ya? Di 2015. Iya. Ya. Jadi Daud berangkat lebih awal 6 bulan, berangkat Februari 2015, dan saya berangkat September 2015. Ya, jadi sebuah perjuangan yang amat panjang gitu. Mungkin mungkin teman-teman penasaran perjuangannya tuh seperti apa sih yang harus dilewati bisa sampai ke sini gitu. Tapi sambil menjawab prosesnya, kita sambil membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah ditanyakan lewat Facebook di page MATLAB Tech Unite. Ada pertanyaannya nggak? Ini dia pertanyaannya. Kita mulai satu persatu aja nih. Satu persatu, tapi yang paling proper ya. Yang paling proper ya gimana? Ya, maksudnya jangan yang tidak proper. Coba yang mana nih? Mana dulu nih? Oke, yang ini. Pertanyaan dari Kyuta. Terima kasih Kyuta sudah menanyakan. Kyuta. Apa semua perkuliahan di luar negeri ada tes bahasa secara internasionalnya, contohnya TOEFL, IELTS, dan lain sebagainya? Jawab dulu itu. Ya, jadi kalau judulnya kuliah S2 nih ya, kemudian judulnya International Program, itu pasti dia punya English requirement, bahasa Inggris yang jadi persyaratan. Secara umum 2, IELTS atau TOEFL. Tapi TOEFL-nya bukan TOEFL ITP yang biasa dipakai di Indonesia, yang harganya murah. Tapi kita serius kan harganya murah, hanya 300.000 atau 150.000. Tapi memakainya TOEFL IBT Internet Based TOEFL. Jadi 2 hal itu penting. Jadi bukti bahwa kita bisa menggunakan bahasa Inggris akademik. Dari mulai listening kita bisa dengerin orang berbincang bahasa Inggris secara di kondisi akademik. Kemudian reading kita bisa baca, kemudian writing ya. Satu lagi speaking kita bisa komunikasi dengan bahasa Inggris untuk mengutarakan ide-ide kita. Jadi 4 hal itu yang ada di dalam English test yang diminta oleh kampus-kampus yang mengadakan program internasional. Jadi itu mah suatu keharusan. Jadi kalian harus bisa buktiin kalau kalian itu bisa bahasa Inggris. Caranya gimana? Ya udah, punya sertifikat tes, dan ini ada skornya, dan tiap kampus itu punya skor yang beda-beda. Jadi kalau kalian pengen ke satu kampus tertentu jurusan apa, kalian harus cek dulu skornya berapa, dan kalian harus lewatin skor itu. Dan menyiapkan tes bahasa Inggris dan ikut tesnya itu perjuangan yang paling lama dan yang paling berat sebenarnya. Yang paling berat dan menguji mental, menguji waktu. Tapi sebelum ke tes bahasa Inggris ini, yang mungkin step pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus punya pandangan dulu, kenapa kalian mau mengambil S2. Itu paling fundamental ya, karena kalau ngambil S2 tapi nggak tahu tujuannya untuk apa, ya jatuhnya nanti perjuangannya nggak akan maksimal kalau ternyata niatnya atau pandangannya nggak kuat. Karena S2 itu kayak penting nggak penting, ya nggak sih? Bagi sebagian orang penting, bagi sebagian orang nggak penting. Bisa bisa dibilang kayak gitu. Contohnya misalnya bagi seorang entrepreneur kadang
S2 itu nggak penting. Yang penting itu belajar di jalanan. Iya. Dan itu juga benar, nggak bisa dibilang salah juga gitu. Tapi poinnya adalah di sini dengan kita dan kita melanjutkan pendidikan, bukan berarti misalnya kita S2 atau kita sampai S3 atau bahkan sampai profesor itu tidak nggak menentukan bahwa kita akan sukses atau enggak, nggak menjamin kita akan sukses atau enggak. Tapi dengan kita menambah kapasitas pendidikan kita, itu tuh akan menjamin kita punya banyak pilihan hidup. Intinya itu, dengan peningkatan kapasitas pendidikan, pilihan hidup itu akan menjadi lebih banyak. Keuntungannya itu sih sebenarnya keuntungan utamanya. Itu step pertama, niat dulu harus diperjelas. Ya, ngapain sih saya harus ambil S2, penting gak sih gitu. Habis S2 mau ngapain? Itu yang terpenting. Itu juga orang nggak tahu kan. Ya, orang biasanya nggak tahu sudah S2 tuh jadi apa gitu kan. Ya. Dan untuk profesional kesehatan Akan kayak gimana? Ada pertanyaan lagi. Ya, ada pertanyaan lagi. Emang habis S2 ntar gimana ya untuk profesional kesehatan? Apakah akan jadi profesi yang berbeda? Gitu. Mungkin akan dibahas di video yang lain. Ya, karena kepanjangan kalau di sini. Ya, terus yang kedua, kalian harus tahu mau masuk program mana, universitas mana, dan caranya kalian harus cari tahu. Paling gampang tuh googling, kemudian masuk ke website universitasnya karena informasinya udah official, informasi resmi. Atau kayak yang kita lakukan, masuk dari EduFair satu ke EduFair yang lain. Education Fair. Jadi di Bandung kan sering ada tuh, apalagi kalau musim-musimnya penerimaan mahasiswa baru, banyak international university yang buka standnya gitu. Ya, dari berbagai macam negara. Ya, kita pasang muka nggak tahu malu, duduk di depan bule, nanya-nanyain, Pak, ada nggak sih yang cocok untuk kuliah ini? Ya. Saya jurusan ini, kita bawa ijazah. Kita bawa ijazah yang sudah ditranslate tentunya. Kita tunjukin, saya seperti ini nih, kuliahnya di sini, mata kuliah yang saya bilang apa aja. Kira-kira di kampus Bapak terima nggak lulus bahasa Inggris ya waktu itu ya? Bahasa Inggris pasti. Karena lawannya bule. Ya, dan kita juga ngirim email ke berbagai macam universitas. Kita browsing dulu universitas mana yang programnya apa, kemudian kita kontak person mereka. Ya, dikontak sama attach juga dokumen-dokumen kita, menanyakan mungkin nggak sih kita diterima di program Anda, di universitas Anda. Ada yang bilang kita bisa kok nerima kalian, ada juga yang bilang maaf kita nggak bisa nerima kalian gitu. Tapi dengan cara seperti itu kita jadi tahu bahwa kita sebagai lulusan diploma 4 itu diterima loh sama universitas-universitas di dunia, yang mana universitas lokal belum tentu mau nerima kita gitu. Ya, itu yang terjawab. Itu yang terjawab, akhirnya terjawab gitu. Perjuangan ke Jakarta dulu ke Jakarta, ke Dubes Belanda beberapa tahun lalu untuk tahu jawaban itu butuh proses yang sangat amat panjang gitu. Dan mudah-mudahan sekarang teman-teman, karena kita sudah sampai di sini, artinya teman-teman sudah punya fakta yang bisa dipegang bahwa diploma 4 analis kesehatan itu bisa loh kuliah di luar negeri atau lanjut kuliah S2. Sebenarnya di Indonesia pun harusnya bisa. Harusnya bisa. Yang penting asal diperjuangkan, poinnya kan itu. Itu bisa kita kupas lagi nanti. Ya, nanti dikupas di video selanjutnya. Ya, pertama harus tahu, yang kedua tadi, pertama niat, yang kedua informasinya kita harus gather sebanyak mungkin. Kita kumpulin informasi sebanyak mungkin tentang tujuan kuliah kita kemana. Iya, program dan universitasnya. Itu yang kedua. Nanti di website itu juga di program studi yang ada di website ada informasi tentang persyaratannya apa aja. Nah, kita lihat persyaratan untuk masuk itu apa aja. Nanti ada macam-macam kan, ada motivation letter, kemudian ada recommendation letter. Motivation letter itu kita nulis pakai bahasa Inggris tentang kenapa motivasi kita mau kuliah luar negeri itu apa. Kemudian recommendation letter itu surat rekomendasi dari dosen atau dari bos, dari pimpinan kita. Sebenarnya gampang kok. Apanya? Jadi kalau misalnya recommendation letter itu apa? Googling aja. Ya, googling aja ya, cara example
motivation letter keluar. Ya. Tapi kan maksudnya nggak bisa. Example recommendation letter for master, apply master keluar pasti. Iya, tapi maksudnya tetap harus kita yang buat. Itu Iya. hanya sebagai patokan aja. Iya, nggak- maksudnya nggak tahu biar tahu pas dulu tuh, lah. ya. Ya oke, gampangnya sih kayak gitu. Kayak motivation letter, recommendation letter, kemudian dokumen-dokumen semua, transkrip nilai, ijazah, semua dokumen yang dibutuhkan. Juga yang paling utama itu tes kemampuan bahasa Inggrisnya baik IELTS ataupun TOEFL IBT. Nah, seperti yang tadi kita bilang, perjuangan paling berat itu untuk tes IELTS dan TOEFL IBT. Pertama karena harganya mahal. Ya, Harganya mahal, bisa Dulu tuh- $190. ya kasih Untuk pukul IELTS. rata lah 2 Pukul rata 2 juta. 2 juta rupiah lah. Tapi dolar naik terus. Oke. Terakhir tuh 2,6 juta. Wah, Ya. oh. Jadi Dan kalau gagal tuh kayak kalau ya itu satu kali tes. Itu satu kali tes 2,6 juta. Bayangin harus membuang 2,6 juta ketika gagal. Dan Dan untuk ningkatin skornya itu butuh waktu. nggak mungkin besoknya kita tes lagi. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Masa jadi gagal lagi? Iya, iya. keluar lagi nggak Iya, karena untuk naikin 0,5 aja itu butuh 3 bulan. Teorinya kayak gitu, 3 Iya. bulan atau 2 bulan. Tapi Iya. itu belajar intensif. Iya. Ya, jadi perjuangan terberatnya kayak gitu. Saya sendiri mengambil tes IELTS itu 3 kali. Ketiga kalinya baru berhasil. Sedangkan Daud Saya 2 kali. 2 kali, makanya dia duluan berangkatnya. Nggak enak kan? Harus ngeluarin uang ya buat ngeri sampai tes. ya dan mungkin itu bisa jadi bukan yang terberat. Yang terberat Untuk ya siapa tahu kalau emang pinter bahasa iya. bisa cepat. Cuma gini, yang terberat itu sebenarnya kayak nyiapin mental. Maksudnya? Nyiapin mental untuk berjuang. Oh iya sih. Untuk berjuang itu sih yang berat karena Iya sih. banyak banget pengorbanan yang harus kami lakukan, menolak job di mana-mana. Sementara Ya, menolak job di mana-mana. ngumpulin duitnya. Ya, misalnya gini, Hemat. ada penerimaan karyawan BUMN, sengaja kami nggak ikut karena kami tahu kami pengen kuliah ke luar negeri untuk satu tujuan tertentu setelahnya gitu. Terus ada penerimaan CPNS di mana-mana, Aduh. sengaja nggak diikutin karena Udah disuruh orang tua tetap ngeyel. tetap ngeyel karena kami tahu kami itu pengennya apa gitu. Salah satunya adalah dengan cara berkuliah ke luar negeri gitu. Itu pengorbanan yang harus kami lakukan. Teman-teman kami yang lain sudah mulai, salah satunya nikah, ya nggak, maksudnya kayak teman-teman Mereka tuh ya. ya tapi kayak teman-teman lain udah pada nikah, terus kayak udah Kerja ya mapan, ya kerjanya enak di ya terus PNS, terus kayak mulai nabung di rumah. Yoi. Yang kita belum kepikiran, kita masih kepikiran IELTS waktu itu. Belum kepikiran nabung buat rumah atau mobil atau apa gitu. Jadi Jujuran bro. iya, tapi maksudnya yang harus teman-teman tahu adalah itu pengorbanan yang harus Intinya tekad dan pengorbanan ini jelas, gitu. Jelas. Bukan sesuatu yang absurd lagi. ya itu yang harus diambil, dan kayaknya itu semua dirasakan sih sama orang-orang yang berusaha berjuang untuk berkuliah ke luar negeri. Iya. Kalau teman-teman tanya ke siapapun juga pasti akan sama jawabannya gitu. Makanya untuk teman-teman yang masih mahasiswa nih, mumpung masih mahasiswa, kalau memang niat untuk kuliah ke luar negeri dari sekarang, Bisa kemampuan bahasa banget Inggrisnya dikejar. kemampuan Iya. bahasa Inggrisnya dari sekarang. Kalau kita udah kayak terlalu telat nggak sih? Iya udah lulus segala macam Lulus baru mulai, iya bener, harus bisa nih bahasa Inggrisnya, dan kayak itu harus akhirnya makan waktu yang banyak. Iya. Kalau udah dari mahasiswa dipersiapkan, pasti nanti akan mudah-mudahan lebih mulus lagi. Iya, benar. Pasti sih lebih mulus ya. Iya, nggak perlu take a lot of times gitu. Kemudian setelah itu ketika kita sudah berhasil memenuhi semua persyaratan masuk universitas, kita apply lewat website universitas seperti biasa aja, apply Iya. biasa. Kemudian yang kita cari adalah LOA. LOA itu letter of acceptance, tanda bahwa kita diterima sebagai mahasiswa di universitas itu. Yang harus kita dapat adalah unconditional LOA, bukan conditional. Jadi kalau unconditional itu udah dapat surat tanda diterima tanpa syarat lagi. Jadi udah fix bakal jadi mahasiswa
di satu universitas itu. Unconditional love. Ya, unconditional. Nah, jadi yang dikejar adalah unconditional LOA itu sebenarnya. Dan untuk nyari unconditional LOA itu juga butuh pengorbanan lagi. Saya pribadi ditolak sama 3 universitas dan baru diterima sama diterima ketika keempat kalinya ngelamar gitu. Dan dari 3 yang ditolak itu satu universitas harus pakai registration fee yang mana itu nggak murah, mungkin sekitar 1,5 juta. Oh, kemarin itu Leiden ya? Ya, Leiden University. Jadi 1,5 juta kalau nggak keterima ya angus dulu. 1,5 jutanya udah hilang aja gitu. Ya jadi yang kita ya untuk cari unconditional LOA juga ternyata nggak mudah juga, ada step yang baru, ada perjuangan yang baru ketika semua syarat kita udah punya, terus kita berusaha apply dan kayak harus sabar nunggu jawaban. Karena jawabannya bisa 4 bulan, bisa sebulan, bisa dalam waktu 1 minggu. Itu tergantung universitasnya gitu. Itu sih. Terus apa lagi? Beasiswa.